Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di acara spesial kajian kitab dalam program Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pendengar, pemirsa semua yang insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan para pemirsa semua insyaallah dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang penuh kemuliaan, majelis di antara taman-taman syurga yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum rawdatun min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati di antara taman-taman syurga, maka singgahlah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan halaqah zikir. Halaqah zikir, sebagian para ulama mengatakan, menafsirkan, memaknai yang dimaksudkan adalah halaqah ilmu, majelis al-halal wal haram, majelis yang disebutkan ilmu, mudzakaratul ilm, saling berdiskusi, saling membicarakan tentang ilmu sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan penjabaran-penjabaran, penjelasan-penjelasan dan kalam-kalam dari para ulama salafun salih ridwanullahi ta'ala ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah saya akan membahas, karena waktu yang tepat untuk saya membahas pembahasan ini insyaallah pada pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, dengan judul Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dirindu-rindukan oleh orang yang saleh dan salihah, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang merindukan syurga, bulan yang dimana orang-orang sangat mencintai dengan kebaikan, yaitu yang dinamakan dengan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW senantiasa memberikan kepada kita kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa menyambut dengan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat alaihi abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka Allah membuka kepadanya pintu-pintu syurga. Maksudnya Allah membuka kepada kita pintu-pintu syurga, terbuka besar buat kita orang-orang yang beriman. Kita melakukan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kita kepada syurga, sehingga Allah membukakan kepada kita berbagai macam pintu-pintu syurga tersebut.
pintu yang sangat mulia, pintu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan kita diberikan pintu surga kepada kita. Peluang besar buat kita untuk mencari pintu surga tersebut. Bayangkan ada pintu-pintu yang lain kalau kita dibukakan pintu kepada kita, pintu kita meraih kebaikan-kebaikan yang lain selain dari kebaikan surga, pasti kita akan berlomba-lomba dengan kebaikan tersebut. Bagaimana lagi dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan yang terbesar, yaitu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu dengan dibukakannya pintu surga. Wa ghulqat abwaban niran, dan Allah mengunci pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa peluang besar kepada kita untuk melakukan kebaikan, dan keburukan itu akan sangat kecil ditemui oleh seorang hamba. Kalaupun dia berbuat keburukan, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan suci Ramadan, maka ini peluang yang kecil bagi seorang hamba, dan peluang yang terbesar adalah ketika seseorang senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikan yang berlipat ganda sehingga dia mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senantiasa mencintai kebaikan, aqbil, terimalah kebaikan tersebut, kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang sangat banyak di bulan suci Ramadan. Ambillah kebaikan itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kebaikan itu. Wa ya baghi syarr aqsir, wahai orang yang senantiasa mencari keburukan, senantiasa beramal dengan amalan keburukan, aqsir, maka jauhilah keburukan tersebut, sedikitkanlah keburukan itu, ya. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan, di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat. Dan di dalam sambungan hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, inna fi kulli lailatin utaqa'u minan nar, sesungguhnya pada setiap malam dari bulan suci Ramadan ada utaqa'u minan nar, ada pembebasan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, bahkan Nabi menekankan, dan itu terjadi pada setiap malam. Maka jangan sia-siakan waktu demi waktu dari bulan suci Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan buat kita untuk melakukan kebaikan, untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sia-siakan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengucapkan dengan ucapan yang sangat indah, dan doa malaikat Jibril ini, ya, maksudnya doa Rasulullah SAW yang diaminkan oleh malaikat Jibril, ya, atau doa malaikat Jibril yang didoakan diaminkan oleh Rasulullah SAW, apa doanya? Ragima anfun rajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini doa dari Rasulullah SAW yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Bayangkan bagaimana mungkin doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah, yang mendoakan adalah makhluk yang mulia di muka bumi, dan yang mengaminkan adalah makhluk Allah yang senantiasa menyampaikan wahyu. Bagaimana mungkin tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah SAW, Ragima anfun rajulin, celakalah seseorang, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, seseorang yang disebutkan namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku. Ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, hendaklah dia senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW.
Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu apa? Ketika disebutkan namaku namun dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah demikian, ragima anfun rajulin, celakalah seseorang, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ragima anfun rajulin, ragima anfu rajulin, celakalah seseorang, ayyaqbila ramadhana thumma salakha minha fala yaghfiralah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian Ramadan itu berlalu darinya namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Celakalah seseorang ketika Ramadan datang kepada dia, hari demi hari dia sia-siakan begitu saja. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebutkan dengan apa? Ayyaman ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Hari yang bisa dihitung 29 dan 30 hari. Maka jangan sia-siakan hari 29 30 hari itu, jangan kita menyanyiakan hari itu. Jangan sampai hari itu berlalu dari kita. Hari demi hari, malam demi malam, kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita, kita tinggalkan kebaikan tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan, ragim anfu rajulin, celakalah seseorang, ayyaqbila ramadhana, ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, thumma salakha minha, kemudian Ramadan itu berlalu dari dia, fala yaghfiralah, namun Ramadan itu tidak memiliki bekas pada dirinya sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Celakalah seseorang yang demikian. Ramadan datang kepadanya, hanya dia biarkan begitu saja, habis dengan bermain kartu, habis dengan tidur, habis dengan sia-sia, habis dengan main game. Semuanya dia habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan dinamakan dengan syahrul Quran. Ramadan dinamakan dengan bulan kita beramal, bulan kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, bulan di mana kita senantiasa bersahur, bulan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sia-siakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ragim anfu rajulin, celakalah seseorang, ayyudrika abawahu falam yudkhilil jannah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun dengan adanya orang tuanya tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Seorang anak sangat mudah untuk dia mencari pintu surga dengan dia berbakti kepada kedua orang tua. Rata-rata orang yang sukses di dunia dan di akhirat sebabnya karena dia berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sia-siakan orang tua kita masih hidup. Jangan sia-siakan orang tua kita masih ada. Apalagi di awal-awal dari bulan suci Ramadan, pulanglah Anda, bersahurlah bersama orang tua Anda ketika orang tua Anda masih hidup, dan doakanlah orang tua Anda dalam keadaan sehat. Dan yang sudah meninggal dunia, carilah waktu-waktu yang terbaik untuk kita doakan kepada kedua orang tua. Bukan hanya pada hari yang pertama di bulan suci Ramadan, tapi setiap malam, setiap waktu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita pada hari ini, kita masih dipertemukan oleh Allah, kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan,
Berapa banyak orang yang sangat menginginkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun ajal telah berjumpa dengannya. Maka beruntunglah kita yang masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Mari Anda lihat di sekitar Anda yang tahun lalu berpuasa dengan kita, yang tahun lalu sahur dengan kita, yang tahun lalu berbuka dengan kita, yang tahun lalu sholat malam dengan kita. Namun tahun ini mereka telah tiada, hanyalah tinggal nama, karena mereka telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis tentang saum Ramadan, supaya kita benar-benar menjalani hari demi hari, malam demi malam, waktu demi waktu dari bulan suci Ramadan, itu tentunya dengan ilmu. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu Kitab Siyam, tentang puasa. Kitab Siyam itu setelah membahas Kitab Taharah. Setelah Taharah kita membahas Kitab Shalah. Setelah kita membahas Kitab Shalah, kita membahas tentang Kitab Janaiz. Setelah itu kita membahas tentang Kitab Az-Zakah. Kemudian setelah itu kita membahas tentang Kitab Siyam. Kitab Siyam. Siyam atau saum, ini kata yang sangat indah, biasa dinamakan dengan soma. Di soma, alif itu berarti punya dua huruf illat, bisa jadi dia ya dan bisa jadi dia waw ya. Jadi bisa saum, bisa siyam, siyam Ramadan. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, siyam secara bahasa artinya adalah menahan. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Maryam, Allah berfirman, "Inni nadartu lirrahmani sauman." Sesungguhnya saya bernazar kepada Allah. Dengan apa? Sauman, dengan menahan. Jadi saum itu maknanya adalah menahan. Model dia menahan apa? Falan ukalliman liyauma insiyan. Yang dimana dengan model dia menahan itu, dia menahan apa? Dia tidak berbicara dengan orang dalam sehari. Seorang pun dia tidak pernah mau berbicara. Ya, ini menunjukkan bahwa menahan itu bukan hanya saja dia menahan lapar, tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam ini dalam surah Maryam ini, apa? Dia tidak mau berbicara dengan orang lain dalam sehari. Falan ukalliman nasa insiyan. Falan ukallimal yawma insiyan. Ya. Inilah yang dinamakan dengan saum. Ya, saum demikian. Baik. Berkata seorang penyair, khairus siyam wa khairu ghairu sha'imatin. Ya. Kuda yang berpuasa dan kuda yang tidak berpuasa. Ya, maksudnya tidak berpuasa maksudnya apa? Tidak menahan. Jadi siam ini maknanya adalah menahan. Jadi ada kuda yang menahan untuk makan, menahan untuk tidak berlari, ya. Dan ada juga kuda yang tidak berlari. Ya, ini makna dari saum. Ya, ini makna dari saum. Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan tentang Maryam ini menunjukkan bahwa sebuah model dari saum itu bukan hanya saja menahan makan dan minum, tapi juga menahan untuk tidak berbicara dengan orang lain. Ya, itu makna dari saum. Ya, secara istilah bahwa menahan itu adalah, atau puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat bi'akli wa syurbi, berupa makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla anil mufattirat, ya, bi'akli wa syurbi, yaitu menahan atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan bil imsak bi'akli wasyurbi wal mufattirat, dan pembatal-pembatal yang lain min tulu'i syamsi ila ghurubiha, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makna dari puasa. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya juga menahan, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, apakah dia dinamakan dengan puasa? Maka dia tidak dinamakan puasa, karena puasa itu adalah dia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'ala. Kalau dinamakan, kalau dalam kalimat itu kutiba 'ala, maka ini menunjukkan bahwa ini sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kutiba 'ala sudah kewajiban dia. Dia diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba 'ala, atau kalau di dalam teks yang lain kadangkala disebutkan dengan kataballah. Kalau kataballah atau kutiba 'ala, itu maknanya adalah Allah mewajibkan. Ya. Sebagaimana dalam tafsir Abdullah bin Abbas, apabila engkau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, diamlah sejenak, pasti akan datang perintah kepada kita yang harus kita kerjakan, dan juga pasti akan datang larangan, dan itu yang harus kita tinggalkan. Itu yang dinamakan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan puasa ini berbagai macam model, ya. Berbagai macam model kita berpuasa, karena puasa ini sebuah kewajiban kita, dan puasa ini adalah amalan yang sangat tinggi yang memudahkan kita untuk diterima doanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga amalia yang sangat-sangat berat bagi seseorang yang tidak terbiasa untuk berpuasa. Maka hendaklah dia senantiasa menjaga dirinya dengan kebaikan, condong hatinya dengan kebaikan, sehingga dia senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kewajiban dari puasa, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasul bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Di antaranya adalah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga, bahwa puasa ini adalah wajib, dan ini
sebagaimana ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Ya, dan kesepakatan ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, berarti dia mengingkari Quran, dia mengingkari sunnah, dan mengingkari ijma'. Karena ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim, hendaklah dia perhatikan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diperlihatkan orang-orang yang berdosa dan hukuman-hukuman yang diberikan kepada mereka. Di antara hukuman yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang digantung. Orang yang digantung, kakinya di atas, mulutnya di bawah. Dan mulutnya itu terkoyak-koyak dan mengeluarkan darah. Nabi Muhammad SAW penasaran, siapakah orang ini? Apakah yang dia lakukan di dunia sehingga dia dihukum dengan seperti ini? Maka Nabi bertanya, kemudian dijawab bahwa orang ini adalah orang yang berpuasa, namun dia berbuka sebelum waktunya masuk waktu berbuka puasa. Ya. Sebelum datang waktunya buka puasa. Ini pelajaran besar buat kita. Jangan sampai kita masuk dalam hukuman ini yang Allah akan hukum, maka tidak ada istilah puasa setengah hari. Ya, ada orang yang kalau sudah akhir-akhir dari bulan suci Ramadan, kadang dia berpuasa setengah hari. Ya. Dan beberapa ulama beristinbat dari dalil ini, dari siksa ini, ya, maksudnya hadis ini yang Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj melihat orang yang dihukum dengan hukuman seperti ini merupakan dalil bahwa beginilah ancaman Allah, hukuman kepada seseorang yang berbuka sebelum datangnya waktu berbuka. Ya, maka hendaklah dia perhatikan waktu berbuka dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk dalam hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumin yaumin aw yaumain illa rajulun," atau bisa juga dibaca dengan illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului, la tuqaddimu, la tuqaddamu. Ya, jadi la tuqaddamu. Awalnya dia la tataqaddamu, kemudian disingkat dengan la tuqaddamu. Ya, sebenarnya dalam ayat la wala tayammamu, awalnya dia harus wala tatayammamu, tapi diringkas menjadi wala tayammamu. Hukum atau aslinya katanya adalah la tatayammamu. Ya, itu model dari teks itu dari sisi bahasa Arab. La tuqaddamu Ramadhana atau la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain, dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, berpuasa sehari atau 2 hari. Illa rajulan. Ya, illa rajulan dia sebagai mustathna. Kalau dibaca illa rajulun dia sebagai badal.
Ini dalam bahasa Arab ya. Ya, kedudukan atau mengi'rab dari sebuah teks, dari kalimat-kalimat yang kita baca itu penting. Supaya kita bisa mendapatkan faidah-faidah, ya. Jadi bisa dibaca dengan illa rajulan, bisa juga illa rajulun, ya. Illa rajulun atau illa rajulan kana yasumu, beliau berpuasa, kecuali seseorang yang berpuasa sehari atau terbiasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa, ya, hendaklah dia berpuasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas hadis ini secara mendetail, pembahasan hadis yang pertama ini. Yang pertama, la tuqaddimu atau la tuqaddamu Ramadhana. Janganlah kalian mendahului Ramadan. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita boleh kita menyebutkan langsung nama Ramadan. Karena sebagian orang mengatakan jangan langsung kita menyebutkan nama, harus didampingi dengan kata syahrun, bulan. Jadi bisa juga kita langsung menamakan dengan menyebutkan dengan kata Ramadan. La tuqaddamu Ramadan. Ya. Dan Ramadan itu punya makna dari kata Ramadha, artinya syiddatul har, panas yang terik. Mengapa para ulama mengatakan bahwa Ramadan itu dinamakan dengan syiddatul har? Karena kadangkala pada saat itu di zaman dahulu terjadinya puasa atau Ramadan itu jatuhnya di panas yang terik, sehingga mereka menamakan bulan Ramadan itu adalah syiddatul har, panas yang terik, panas yang sangat panas, ya, panasnya matahari yang sangat panas, ya, sehingga dinamakan dengan syiddatul har. Yang kedua, menamakan dengan Ramadan berasal dari kata Ramadha yarmudu, artinya yahriqudz dzunub, yaitu membakar dosa-dosa kita. Bayangkan Allah memberikan kepada kita berbagai macam kemuliaan dengan kita diangkat derajatnya oleh Allah, dengan diampuni dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan tadi dalam sebuah hadisnya, la tuqaddamu Ramadhana atau la tuqaddimu Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Ya, ini menunjukkan bahwa kehati-hatian, ya, atau larangan kita untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu tidak boleh. Ya, jangan sampai dia menganggap itu sudah masuk bulan suci Ramadan, namun itu belum masuk dalam bulan suci Ramadan. Itu dikhawatirkan. Sehingga larangan ini tidak diperbolehkan untuk kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana 3 hari? Jadi larangan ini hanya sehari dan 2 hari. Berarti 3 hari sebelum boleh, 4 hari sebelum boleh, 5 hari sebelum itu boleh. Karena larangan ini hanya sehari dan 2 hari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, larangan ini sebuah pembeda antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, yang wajib dengan yang sunnah. Ya, sehingga larangan ini dilarang sesuatu itu tujuannya apa? Untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Dibedakan. Maka jangan sampai dan larangan ini juga punya hikmah untuk kita bisa istirahat sebentar. Ya, karena Ramadan itu 29 atau 30 hari, ya. Jadi ada waktu yang sangat lama untuk kita jaga. Kita jaga keutuhan, kita jaga dalam beribadah kita di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa keadaan orang yang berpuasa di akhir bulan Sya'ban sehari atau 2 hari itu ada 3 keadaan. Yang pertama adalah
berpuasa sehari atau 2 hari di bulan suci Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan, tujuannya untuk dalam rangka apa? Dalam rangka hati-hati. Kalau tujuannya dalam rangka hati-hati, maka ini sebuah hal yang terlarang. Ini keadaan yang pertama. Jadi dia berpuasa sehari atau 2 hari, tujuannya untuk apa? Untuk berhati-hati. Maka kehati-hatian itu adalah sebuah terlarang. Yang kedua, kalau seseorang yang berpuasa di dalam sehari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, tujuannya untuk bernazar, karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Allah. Kayak kalau saya lulus P3K, saya akan puasa 3 hari. Kalau saya lulus dalam seleksi, saya berpuasa 3 hari. Kalau saya bla 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 bla, kalau saya lulus pilkada, menang pilkada, saya puasa 3 hari. Dan dia bernazar, tujuannya dia berpas-pas, dia berpuasa itu pada akhir dari bulan Sya'ban sehari atau 2 hari. Maka hal itu diperbolehkan. Ya, hal itu diperbolehkan sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Atau dia mengqadha puasa karena dia berpikir waktu semakin sempit, sementara dia punya hutang puasa yang sangat banyak. Kalau dia tujuannya untuk untuk menyelesaikan hutang-hutang puasanya, mengqadha puasanya yang wajib itu, maka hal itu adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena itu adalah sebagai pendapat dari jumhurul ulama. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, orang yang berpuasa sehari atau 2 hari, dia tidak pernah berpuasa sebelumnya. Nanti cuma dekat-dekat bulan Ramadan baru dia aktif puasa Sunda, puasa Senin. Secara kebetulan dia puasa Senin itu jatuh pada 1 hari atau 2 hari sebelum, ya, atau hari Kamis dia berpuasa sehari sebelum atau 2 hari sebelum. Yang kebetulan puasa Senin dan Kamis itu jatuh pada hari atau jatuh pada sehari atau 2 hari itu, ya, maka hal ini juga hal yang tidak dibenarkan karena itu bukan kebiasaan dia, ya. Kalau orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis terus dia tidak pernah terputus dan dia memang menjadi rutinitas dia, ya, dia berpuasa itu, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Masuk dalam hadis ini, illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Ya, orang yang sudah menjadi kebiasaan dia berpuasa, maka tidak mengapa itu. Ya, tidak mengapa dia berpuasa dengan hal itu karena itu sudah menjadi kebiasaan dia. Tapi kalau nanti nanti dia mau berpuasa karena hanya dekat-dekat dengan menyambut bulan suci Ramadan dengan berpuasa Senin atau Kamis, maka hal itu adalah hal yang terlarang karena hal itu adalah hal yang dia bukan menjadi kebiasaan dia untuk berpuasa pada bulan suci atau pada sehari atau 2 hari dari bulan suci sebelum dari bulan suci Ramadan. Baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'bana fala tasubu." Apabila masuk bulan separuh dari bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Bagaimana dengan hadis ini? Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Apabila masuk pertengahan dari bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Sebagian para ulama merinci tentang hadis ini dengan berbagai macam perincian. Yang pertama, larangan ini bukan larangan pengharaman. Sekali lagi, larangan ini itu bukan larangan pengharaman, tetapi larangan untuk kehati-hatian. Ya. Jadi sekali lagi, larangan ini bukan larangan pengharaman, tapi larangan kehati-hatian. Kehati-hatian maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita masuk di bulan Sya'ban, nanti sudah akhir-akhir baru mulai kita berpuasa, sehingga pada saat bulan suci Ramadan kita tumbang di tengah jalan karena kekuatan kita sudah menurun. Sehingga larangan ini bukan larangan pengharaman, tapi kehati-hatian. Usahakan pada pertengahan atau pada 10 hari yang terakhir, usahakan istirahat dulu, jangan dulu berpuasa. Simpan tenaga, persiapan kita menghadapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan.
Yang kedua, ulama berbeda pendapat tentang masalah kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini boleh, ya, boleh diamalkan. Namun, ya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Ini kan termasuk fadhailul a'mal, ya. Fadhailul a'mal, keutamaan kita berpuasa di malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi kita jangan terlalu ekstrim, keras dalam memahami hadis-hadis yang begini. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang supaya kita bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang berikutnya, ada yang menafsirkan hadis ini, larangan ini adalah larangan memulai berpuasa. Ya. Jadi maksudnya jangan larangan memulai berpuasa mulai dari pertengahan. Ya. Itu akan menghabiskan tenaga. Padahal dalam hadis riwayat Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu aktsaru ba'da Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah beliau memperbanyak berpuasa selain dari bulan suci Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena penyambutan dari bulan suci Ramadan, dari awal dia berpuasa, hendaklah dia dari awal berpuasa. Mungkin 20 hari, ya, kalau dia mampu mungkin 27 hari dia berpuasa di bulan Sya'ban, dia istirahat 3 hari, kemudian lanjut lagi dari bulan suci Ramadan. Demikian. Ya, kalau dia mulai dari pertengahan sampai akhir, dikhawatirkan dia berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir dari bulan Sya'ban, dikhawatirkan di bulan suci Ramadan bisa jadi dia tumbang di tengah jalan karena tenaganya terforsir, tenaganya diambil hanya karena dia berpuasa di bulan Sya'ban mulai dari start pertengahan. Maka alangkah lebih bagusnya kalau dia berpuasa, dia mulai start dari awal dan dia mulai mengukur tenaganya, menganalisa tenaganya sejauh mana kemampuannya, dan kalau boleh dia berhenti tanggal 20 Sya'ban, kemudian dia istirahat sebentar, dia memperbaiki tenaganya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia lanjutkan lagi start berpuasa tanggal 1 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam rahmat, berbagai macam maghfirah, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan tentang seputar puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebuah hal yang perlu kita syukuri juga ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Itu hal yang sangat mahal. Berapa banyak orang yang sangat berharap untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun Allah telah mentakdirkan lain, sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan secara utuh.
bahkan tidak sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan secara keseluruhan, karena Allah telah memanggil dia. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang senantiasa bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan hal yang perlu kita jaga, ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, berarti kita harus lebih bersemangat untuk menjaga hari demi hari, malam demi malam, waktu demi waktu, detik demi detik dari bulan suci Ramadan. Jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab-kitab atau pembahasan hadis seputar bulan suci Ramadan. Kita masuk ke hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat bulan Ramadan, fasumu, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu falyaftiru. Dan apabila kalian berjumpa melihat bulan Syawal, maka hendaklah kalian berbuka. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila kalian melihat bulan, kemudian bulan itu terhalang oleh awan, faqduru lahu, maka genapkanlah bulan, baik itu bulan Sya'ban maupun bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita, atau Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, melihat bulan. Dan yang kedua, faidah yang bisa kita ambil bahwa yang dimaksudkan dengan faqduru lahu itu ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah dayyiqu lahu. Sempitkanlah bulan itu. Sempitkan maksudnya apa? Ini penafsiran yang pertama ya. Adalah ketika bulan, misalnya bulan Sya'ban yang terhalangi. Sempitkan maksudnya apa? Kalau dia 29 hari, berarti besok kita harus berpuasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hukumi dia masuk. Berarti kalau misalnya dia terhalangi, mereka menghukumi dengan apa? Sebenarnya sudah ada bulan, tetapi tidak terlihat, sehingga mereka menghukumi besok sudah harus masuk bulan suci Ramadan atau bulan Syawal. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah ikmalul iddah. Ini makna yang sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya, yaitu menggenapkan. Maksudnya kalau orang melihat bulan pada tanggal 29 Sya'ban misalnya, maka ikmalul iddah berarti menyempurnakan bulan, berarti besok masih Sya'ban atau besok masih bulan suci Ramadan. Jadi bulan Sya'ban kalau dia terhalang, dia menjadi 30 hari. Begitu juga bulan Ramadan kalau terhalang, bulan Syawal terhalang, berarti Ramadan jadi 30 hari. Itu maksudnya ikmalul iddah. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan juga jumhurul ulama. Ya, beberapa pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana cara kita melihat bulan atau mengetahui bahwa Ramadan telah masuk? Yang pertama adalah benar-benar kita melihat bulan, dan melihat bisa dipastikan dan dilihat oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, yang punya kredibilitas dalam melihat bulan. Yang kedua, caranya adalah
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa faqduru lahu, hendaklah kita menggenapkan ikmalul iddah. Cara yang kedua adalah ikmalul iddah, yaitu menyempurnakan jumlah bilangan. Ya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan yang terhalang, berarti bulan Sya'ban kita genapkan 30 hari. Kalau bulan Syawal yang terhalang, berarti bulan Ramadan kita genapkan 30 hari. Itu maksudnya ikmalul iddah, menyempurnakan jumlah hari. Yang kedua, kita bisa melihat, memperhatikan bulan itu dengan apa? Dengan ada dua metode yang sering dipakai. Yang pertama metode ru'yah dengan menggunakan alat. Metode yang kedua adalah metode hisab. Ya, metode hisab. Inilah sebuah ragam pendapat, sebuah pendapat-pendapat yang beragam dalam Islam. Ya. Bukan hanya ragam pendapat. Inilah pelajaran besar buat kita bahwa murid dan guru itu bisa berbeda. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau lebih condong kepada ru'yatul hilal. Sementara Ibnul Qayyim al-Jauziyah lebih condong kepada hisab. Bayangkan guru dengan murid berbeda. Hal itu tidak mengapa. Ya. Dan ini sebuah hal yang perlu kita jadikan pelajaran. Bahwa sebuah hal yang sangat-sangat kita perhatikan adalah perbedaan itu hal yang biasa. Hal yang luar biasa dan hal yang kurang biasa itu adalah ketika kita berbeda kemudian kita berselisih pendapat, kita bertengkar. Itu hal yang kurang bagus dalam Islam. Namun ragam pendapat di kalangan Islam itu adalah sebuah ragam yang corak, yang sangat luar biasa. Tetapi perlu kita ingat bahwa berbeda itu adalah sebuah varian dalam Islam, dan jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang harus kita perhatikan juga, kenapa di Islam pada akhir-akhir bulan adanya kita meneropong bulan, kita melihat bulan, meneliti bulan. Di antara faidahnya adalah jangan sampai kita berpuasa di hari yang syak, hari yang meragukan. Ya, hari yang meragukan. Hari yang meragukan ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yaumus syak itu adalah haram untuk kita berpuasa. Haram kita untuk berpuasa. Karena kata Rasulullah SAW, man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, yaumus syak itu sebagian para ulama berpendapat boleh kita wajib untuk kita berpuasa. Karena itu sudah masuk dalam hari yang pertama di bulan suci Ramadan. Itu sebagian para ulama. Ini ragam pendapat ya. Saya menjelaskan varian atau beberapa pendapat di kalangan para ulama supaya kita memahami bahwa inilah literasi, inilah ragam pendapat di kalangan para ulama. Jangan sampai kita menyalahkan sebuah pendapat, kemudian pendapat itu ada pendapat ulama, bukan pendapat sebagian orang. Ini yang harus kita ketahui bersama. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa hadis itu hadis yang dihukumi marfu'. Dihukumi marfu' itu maksudnya bagaimana? Dihukumi bahwa seorang yang berpuasa pada yaumus syak, ya, maka itu sampai derajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang berikutnya, cara melihat Ramadan dengan matali. Ya, matali. Matali itu maksudnya sisi terbitnya bulan. Jadi sisi terbitnya bulan. Rasulullah SAW ya telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara menentukan bulan, masuknya bulan, baik itu bulan Ramadan maupun bulan Syawal. Pendapat yang pertama, apabila seorang telah melihat bulan dan dia telah memastikan pada negaranya itu telah melihat bulan, maka wajib seluruh masyarakat di negara itu wajib untuk berpuasa kalau dia masuk bulan suci Ramadan, dan wajib untuk berhari raya kalau dia sudah masuk bulan Syawal. Dan ini pendapatnya Hanafiyah, Hambaliyah, Imam Al-Baghawi ya, dan ini pendapatnya madhab atau sebagian dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada namanya matla baladi atau matla khas. Matla khas itu artinya apa? Setiap negara punya matla tersendiri. Ya, setiap negara punya matla tersendiri. Ya. Apa namanya, terbitnya bulan, posisi terbitnya bulan sendiri. Ya. Pendapat yang kedua atau maksudnya pendapat yang ketiga, bahwa matla itu diukur dari iklim yang sejenis. Kalau seperti kita yang masuk daerah Khatulistiwa, maka kita lihat negara-negara mana saja yang masuk daerah Khatulistiwa, maka dia satu matla. Ini apa namanya, pendapat ulama yang ketiga. Yang keempat, mereka berpendapat bahwa menghukumi matla ini adalah matla sesuai dengan negara terdekat. Yang dekat dengan Indonesia negara apa saja. Jadi kalau yang dekat dengan Indonesia, maka ini satu matla. Ini pendapat yang apa namanya, pendapat tentang matla yang kelima. Pendapat yang berikutnya, adanya perbedaan matla. Ya, perbedaan matla, seperti hadis yang apa namanya, hadis yang terkenal, hadis Quraib, yang ketika beliau pergi ke Madinah, ya, yang awalnya beliau dari apa namanya, dari Syam, ya, dari Syam. Kemudian di Syam ini sudah berpuasa pada hari Jumat. Mereka telah melihat bulan pada malam Jumat, sehingga hari Jumat mereka berpuasa. Kemudian Quraib ini pergi ke Madinah, dan Madinah melihat bulan itu nanti hari Sabtu atau malam Sabtu, sehingga mereka apa namanya, berpuasa nanti hari Sabtu. Maka Quraib bertanya kepada penduduk Madinah, kenapa engkau tidak mengikuti saja dari Syam? Maka mereka menjawab bahwa kami mengikuti matla kami tersendiri. Wa hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat dari ragam pendapat di kalangan para ulama tentang penentuan satu Ramadan ataupun satu Syawal, dan ini perbedaan yang
yang sering terjadi, namun perbedaan ini tidak membuat kita berpecah, namun ini sebuah khazanah keilmuan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan perbedaan ini, kalau di Indonesia, perbedaan ini sudah hal yang biasa. Ini perbedaan bukan perbedaan antara ru'yah dengan hisab, tapi perbedaan yang terjadi adalah perbedaan derajat. Penentuan derajat dari penentuan penanggalan hijriyah. Ya. Ada yang berpendapat 0, sudah masuk tanggal 1. Ada yang berpendapat nanti 3 derajat atau 5 derajat dia masuk tanggal 1. Ya. Jadi bukan lagi permasalahan, saya tekankan, bukan lagi permasalahan antara ru'yah dan hisab. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam menentukan penanggalan hijriyah, baik 1 Ramadan maupun 1 Syawal, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kita, dan perbedaan pendapat itu kita jadikan sebagai khazanah, bukan kita jadikan sebagai perpecahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalani hari demi hari dari bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa.